wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan rahmat Allah SWT dan juga masih dalam perlindungan dari segala macam mara bahaya, baik yang bisa datang dari langit dan dari bumi, dan kita mudah-mudahan masih dalam perlindungan Allah SWT dari segala macam musibah, bencana yang bisa datang secara tiba-tiba, dan juga mudah-mudahan kita dilindungi dan dijauhkan oleh Allah SWT daripada godaan waswas syaitan dan seluruh bala tentaranya yang bisa menyakiti manusia dengan berbagai macam bentuk-bentuk usaha dan tipuan daripada yang telah memang digariskan, bahwasanya iblis dan bala tentaranya diberikan izin oleh Allah SWT untuk menggoda siapapun yang bisa digoda. Tapi untuk orang-orang yang memang sudah ikhlas, mukhlis, tidak bisa lagi iblis itu menggoda, melainkan hanya sekedar gangguan-gangguan biasa saja. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya kembali berbagi, kali ini di kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab yang ke-41, yaitu di kitab tentang muzara'ah atau pertanian. Di bab yang keempat, itu tentang menggunakan sapi untuk membajak. Nah, seperti itu. Jadi sapi itu diciptakan untuk apa? Nanti diberikan penjelasan di sini, ya, dan jangan digunakan untuk selain daripada yang sesuai dengan itu. Jika kita menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya, itu adalah suatu kezoliman, dan nanti di hari kiamat akan sesuatu yang kita zolimi tersebut akan berbalik menyerang kita. Di hadis ini, di nomor hadisnya 2324. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Gundarun haddatsana Su'batu an Sa'id ibni Ibrahim qala sami'tu Aba Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rawi hadisnya ini terhubung kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala bainama rajulun raqibun ala baqaratin altabatat ilaihi. Jadi nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, orang yang menunggang sapi betina akan diramukan oleh sapi tersebut seraya sapi itu berkata. Nah, itu ya, ada seorang nanti di hari kiamat itu yang menunggangi sapi betina yang seraya dihancurkan oleh sapi tersebut atau diinjak-injak oleh sapi tersebut. Seraya sapi itu berkata, faqalat lam uhlaq lihaza khuliqtu lil hirasati. Jadi kata sapi tadi, sembari menginjak-injak orang tadi yang menaikinya, sapi betina tadi, maka dia berkata, aku diciptakan bukan untuk ini. Ya, ini di sini ya, lam uhlaqa lihaza. Jadi aku diciptakan bukan untuk ini, khuliqtu lil hirasati. Jadi aku diciptakan bukan untuk ini, tapi aku diciptakan untuk membajak. Nah, untuk membajak sawah dan sebagainya. Qala amantu bihi ana wa Abu Bakrin wa Umar. Jadi Rasulullah bersabda, aku beriman kepada yang demikian itu, kata Rasulullah SAW. Begitu pula Abu Bakar dan Umar juga beriman kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Setelah memang Rasulullah mengucapkan sabda tersebut, ya, dan sampai kepada Abu Bakar, karena di bagian akhir hadis ini dijelaskan Abu Bakar dan Umar tidak berada di tempat saat Rasulullah sedang menceritakan hal tersebut kepada di khalayak ramai orang-orang seperti itu. Dan selanjutnya, wa zazzabu syatan fatabi'ahar ra'i wa qala lahu zzabu. Dan juga akan ada pula seekor serigala yang memakan kambing, lalu pengembalanya mengikutinya, maka serigala berkata kepada pengembala itu, man laha yaumas sub'i yauma la ra'iya laha ghairi. Jadi serigala tadi memakan kambing, ya, yang digembalakan, dan pengembalanya mengikutinya, maka serigala tersebut berkata kepada penggembala tersebut, siapa yang mengawasi kambing itu pada hari berburu ini
yang tidak ada yang menjaganya kecuali aku, kata serigala tadi. Beliau pun bersabda setelah menuturkan demikian, qala amantu bihi ana wa Abu Bakrin wa Umar. Jadi Rasulullah bersabda, aku beriman tentang kejadian itu, kata Rasulullah SAW. Begitu pula Abu Bakar dan Umar juga mengimani kejadian tersebut. Qala Abu Salamah yang dalam perawi ini yang mendapatkan hadis dari Abu Hurairah berkata, wa ma huma yauma izin fil qaumi. Gitu. Abu Salamah berkata, saat itu Abu Bakar dan Umar tidak berada di tengah-tengah orang saat itu, ya, saat beliau menceritakan. Jadi Umar, ya, Abu Bakar dan Umar itu anhuma jami'an ini beriman kepada yang apa dikatakan Rasulullah SAW tentang perihal yang dikisahkan ini, cerita yang terjadi ya nanti ya di hari kiamat, yaitu walaupun Abu Bakar dan Umar ini tidak berada di tempat ketika Rasulullah menceritakan perihal tentang yang diceritakan dari awal hadis tadi. Jadi inilah teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran dari dalam hadis ini, bahwasanya apapun itu, ya, menempatkan sesuatu harus pada porsinya, harus pada tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita punya gayung, itu digunakan untuk mandi, sedangkan gelas dan piring kita gunakan untuk minum dan untuk makan. Kalau kita mandi menggunakan gelas dan minum dengan menggunakan gayung, ini adalah sesuatu yang tidak tepat, ya. Ada sesuatu yang diletakkan atau melakukan sesuatu yang tidak tepat pada tempatnya, itu adalah bentuk kezaliman seperti itu. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hal-hal demikian, yaitu apapun yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini senantiasa memberikan manfaat bagi manusia. Bahkan nyamuk sekalipun yang kelihatannya menggigit dan mengambil darah kita juga memberikan manfaat setelah memang melalui beberapa penelitian. Di antaranya nyamuk itu ketika menggigit, ya, bisa mengencerkan darah seperti itu. Ini bermanfaat bagi orang-orang yang sifat darahnya terlalu kental atau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan untuk obat pengencer darah. Jadi tanpa harus menggunakan obat pengencer darah, nyamuk menggigit, ya, dalam batas-batas tertentu juga bisa memberikan manfaat. Apalagi nih yang hewan yang ciptaannya Allah ciptakan, ya, berupa sapi tadi, sapi betina dalam riwayat hadis ini. Jadi gunakan hewan ataupun apapun yang memang bisa digunakan pada tempatnya. Jadi sapi ini diciptakan bukan untuk ditunggangi atau lagi membawa beban yang berat-berat. Jadi kalaupun kerja misalnya membajak, kan ada ukurannya tuh di sawah seperti itu. Dia tidak merasa terberat, ya, kalau misalnya dibawa beban seekor sapi, contoh misalnya dibawakan ditunggangi pemiliknya dan ditaruh beban juga di atas punggungnya sekaligus ditunggangi tadi dengan beban misalnya 50 atau sampai 100 kilo. Ini kan sapi bukan diciptakan untuk hal yang demikian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kelapangan pemahaman dan juga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi dan pada tempatnya, bukan menempatkan sesuatu yang terbalik, yang tidak pada tempatnya kita gunakan pada tempat yang tidak sesuai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.